Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas yang Pak Henry berikan, di video ini kami dari kelompok Forklift dan Follower akan mempresentasikan bagaimana perkembangan dari proyek yang sudah berjalan. Perkenalan terlebih dahulu, di kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Hidayatul Wahid dengan NPM 002. Selanjutnya Lutfi Purwanto dengan NPM 0010. Selanjutnya Karisma Yoga Pratama dengan NPM 013. Dan yang terakhir saya sendiri, Sonia Aprilia dengan NPM 027. Nah, selanjutnya perkenalan tentang proyek yang kami buat. Munculnya ide dibuatnya proyek ini tuh melihat forklift konvensional yang sudah lama dan banyak digunakan sebagai alat yang dapat memudahkan manusia untuk memindahkan berbagai barang berat. Dan alat ini juga mudah ditemui, digunakan di gudang-gudang besar ataupun area produksi. Nah, forklift konvensional ini dianggap sangat efektif, namun tidak terhindar dari kekurangannya juga, yang memiliki kekurangan seperti biaya yang dianggap cukup tinggi, lalu resiko kecelakaan kerja karena masih bergantung pada operator manusia yang terlatih. Nah, dari sanalah muncul ide untuk mengembangkan robot forklift yang bisa bergerak secara otomatis layaknya sebuah robot live follower yang bergerak mengikuti garis atau jalur yang sudah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu keunggulan. Yang pertama ada otomatisasi industri. Dalam industri ini memudahkan pengiriman barang dari tempat ke tempat lain secara otomatis. Nah, jadi produksi dalam industri ini lebih efisien dan lebih cepat. Yang kedua yaitu mudahnya maintenance. Dengan adanya robot pengganti forklift ini meminimalisir kerusakan yang biasa terjadi pada mesin forklift yang manual yang sering digunakan pada industri, dan juga mengurangi angka kecelakaan pada proses pengiriman barang dari tempat A ke tempat B. Nah, selanjutnya yaitu poin penekanan kos produksi di industri. Nah, tentunya dengan adanya robot forklift ini, penekanan produksi pada industri lebih bisa ditambahkan atau lebih ditingkatkan. Jadi pengaturan pengiriman barang tersebut bisa dikendalikan secara otomatis ketika robot transporter ini digunakan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, oke, selanjutnya yaitu komponen penyusun. Nah, jadi sebenarnya untuk komponen penyusun robot ini sendiri itu ada banyak ya. Bisa kita lihat pada laporan waktu TS itu dari kami ada 28 komponen penyusun dari robot ini. Nah, di sini ada 28, terus kita ambil intinya atau komponen utamanya. Yang pertama ada bagian sensor. Kita menggunakan sensor fotodioda. Nah, terus untuk mikrokontrolernya kita pakai ESP32, dan untuk sumber
dayanya itu kita memakai baterai dan kami memakai baterai berjenis lithium ion. Nah, jadi terus untuk bagian aktuatornya kita memakai motor DC brushed. Nah, kan motor DC brushed membutuhkan driver motor nih. Nah, kita menggunakan 2 driver motor. Yang satu driver motor 4 channel yang kami gunakan semua untuk menggerakkan motor DC bagian rodanya. Dan satu driver motor buat menggerakkan bagian bagian pengangkatnya, pengangkat barang seperti itu. Nah, lalu untuk perkembangan proyek saat ini bisa dilihat. Lalu di sini juga sudah terpasang beberapa komponennya. Namun ini masih peletakan sementara. Jadi di sini sudah terpasang mesinnya. Terus di sini ada driver motor. Nah, driver motor ini kami PCB-nya desain sendiri dan buat sendiri. Dan juga udah berhasil kita tes. Jadi kami tes dan bekerja normal. Ini Arduino Uno, ini untuk sementara saja biar robot ini bisa jalan. Nanti untuk aslinya kami menggunakan ESP32 karena rencana kami agar bisa robot itu bisa update perintah atau semisal ada box baru itu berdasarkan secara online gitu atau IoT seperti itu. Terus, nah karena tadi udah menggunakan Arduino, maka robot ini bisa jalan. Mungkin tadi mau kan, meskipun ini belum ada bannya, hanya menggunakan velg tapi sudah bisa jalan. Mungkin coba tes karena programnya itu sekali aja tidak looping, maka dia akan eksekusinya sekali setelah di reset. Mungkin seperti ini. Nah, mungkin seperti itu aja baru yang kami programkan. Dan kecepatannya itu mungkin tadi sekitar baru sekitar 35% dari kecepatan maksimalnya. Tapi tentu saja ini kan belum diberi beban. Jadi nanti misal ketika diberi beban mungkin akan sedikit ada penurunan kecepatan. Terus untuk motor liftnya ini belum terhubung dengan driver motor karena driver motornya baru kita baru bikin satu driver motor. Untuk motor liftnya ini nanti drivernya akan menyusul sementara kami hanya gunakan kabel untuk pengetesan. Jadi kita langsung hubungan ke baterai untuk ngetes naik turunnya. Anggap aja nanti bebannya ini di atas robotnya. Ini kita coba gerakan menggunakan ini. Nah, ini turunnya. Terus ini adalah untuk naiknya. Kita balik polaritas baterainya biar dia naik. Nah, mungkin seperti itu. Dan mungkin karena ini belum ada sensornya, rencana kami juga akan menambahkan sensor limit switch pada mekanisme pengangkatnya, karena agar ketika posisinya itu udah maksimal maka motor ini otomatis mati. Jika kita tidak memberi limit switch maka dia akan merusak komponennya karena pas dia udah mentok tapi motornya masih memaksa memutar. Nah, mungkin ada selanjutnya seperti itu. Terus selain itu juga kami udah
mempersiapkan bahan-bahannya, karena kan kami kan ingin menggunakan PCB buatan sendiri, jadi udah nyiapin bahannya. Ini kayak UV mask untuk pelapisnya, mungkin ya kayak PCB yang warna hijau itu. Terus di sini ada komponen-komponennya. Di sini ada kapasitor, ini ada resistornya. Kebetulan ini pakai komponen SMD, ini diodanya. Ini step down AMS 3,3 volt. Dan ada banyak lainnya. Ini ada ESP32 nya. Jadi kita mau bikin boardnya sendiri, kita coba. Nanti kita pakai ini ya. Iya, masih pakai. Kalau yang biasanya kan pakai seperti ini, ya sudah berbentuk satu modul ESP32 dan perangkat flashernya. Kami masih gunakan mentahannya. Nah, seperti itu. Ini untuk Oh, iya. pencontohan ini berapa kilo ya kira-kira? Ini kurang tahu, sebentar. Skip aja. Nah, dan tadi kan udah jadi driver motornya, terus rodanya, ini robotnya, dan juga untuk sensornya sendiri sebenarnya udah jadi PCB-nya dan udah terakit. Ini adalah lampu LED-nya, terus ini adalah sensornya menggunakan fotodioda. Ini seperti yang digunakan oleh Land Rover. Sebenarnya ini udah jadi sensornya, namun setelah kami lakukan pengetesan, hasilnya itu masih belum terbaca oleh baik dengan kebetulan kami kan belum coba pakai ESP32, ini baru minjem tadi punya Robotika. Nah, nanti akan kami lakukan pengetesan dengan ESP. Kemarin kami lakukan pengetesan dengan Arduino Uno dan hasilnya itu nilainya itu sama semua dan nilainya itu stuck gitu. Karena kan ini menggunakan multiplexer. Nah, kami belum tahu kesalahannya itu ada di multiplexernya atau di rangkaian fotodioda sama LED-nya. Nah, mungkin nextnya akan kami coba lagi di bagian sensornya ini, karena kan ini sangat krusial bagi pergerakan robotnya. Ini seperti itu. Baik, mungkin tadi untuk bobotnya sendiri, waktu kita menggunakan ini tuh bobotnya itu sekitar 1,5 kilogram. Mungkin sebenarnya kalau dilihat dari spesifikasinya mungkin bisa mengangkat sekitar 3 kilo. Namun di sini setelah kami lakukan pengetesan, mungkin dia ada kelemahan di bagian part 3D print-nya. Karena dia terbuat dari plastik, maka dia kurang kuat dan ada gaya fleksibilitasnya yang membuatnya itu bengkok ketika terkena beban yang berat. Mungkin seharusnya bahan yang untuk relnya sendiri ini menggunakan besi. Mungkin nanti kalau kami menemukan bahannya cocok, akan kami ganti menggunakan besi agar bagian sini itu tidak fleksibel. Udah. Nah, oke. Tadi kan udah dijelaskan ya tentang progresnya dan juga sudah diuji juga ketika robot ini jalan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga robot ini semakin cepat berproses dan sesuai harapan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue tunjukin robot hampir jadi dan siap uji. Kali ini robotnya udah gini.